Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang akan menempuh ujian Liteker 2 dan juga angkatan 4. Begitu. Hari ini kita akan membahas soal-soal pedagogi UP Matematika yang kemarin sudah di-share oleh teman-teman di grup Liteker kayak gitu ya. Jadi ini saya akan membahas jawaban yang versi saya begitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti ada yang beda pendapat, silakan begitu. Ini bisa sebagai alternatif jawaban begitu, dan saya akan menjelaskan kenapa saya milih ini seperti itu ya. Oke, eee, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Pernyataan berikut semua benar terkait dengan konsep dalam segi empat kecuali. Nah, ini kalau saya ya gitu. Jadi trapesium sama kaki adalah trapesium dengan sisi-sisi yang tak sejajar sama panjang gitu. B. Belah ketupat adalah segi empat yang semua sisinya sama panjang dengan panjang diagonal berbeda. C. Layang-layang adalah segi empat yang salah satu diagonalnya merupakan sumbu diagonal lain. Kemudian belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. E. Persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Kalau saya cenderung ke yang B gitu. Kenapa? Nah, jadi belah ketupat itu kan gini ya, belah ketupat misalkan. Ini gitu ya. Semua sisinya sama panjang, ya betul gitu. Kemudian masalahnya adalah panjang diagonal berbeda. Tidak harus ya, setahu saya Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya persegi, nah persegi itu termasuk belah ketupat loh. Jadi eh, apa namanya? Kalau kita punya diagram Venn gitu ya, diagram Venn. Jadi persegi itu ada di dalamnya belah ketupat. Jadi tidak harus panjang diagonalnya berbeda. Jadi kalaupun panjang diagonalnya berbeda juga boleh, tetapi kalau panjang diagonalnya sama juga tidak masalah gitu. Jadi itu yang menjadikan pertimbangan saya kenapa saya milih yang B begitu. Lanjut nomor 2. Guru matematika SMP menginginkan siswanya mempunyai penalaran yang baik ketika belajar suatu KD tentang menjelaskan dan menentukan tentang kesebangunan dan kekongruenan antar bangun ruang. IPK yang paling tepat adalah A. Menjelaskan bahwa segitiga kekongruenan pasti sebangun tapi tidak sebaliknya. Oke. Yang B. Menjelaskan syarat dua benda sebangun. C. Menjelaskan secara logis kegunaan kongruen. Yang D. Menyebutkan secara runtut cara menentukan dua buah segitiga yang sebangun. Yang E adalah merepresentasikan kekongruenan dalam kalimat sehari-hari. Kalau saya cenderungnya adalah yang B gitu. Dia harus menjelaskan syarat gitu ya. Agar memiliki penalaran yang baik, maka dia harus bisa menjelaskan syarat dua benda itu sebangun gitu. Yang nomor 3. Nah, ini urutan aktivitas pembelajaran yang tepat untuk menentukan rumus panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran pada tingkat SMP gitu ya. Jadi yang dulu ada lingkaran. Kalau saya sendiri mengajar di SMA ya Bapak Ibu. Jadi oke, nanti guru-guru SMP yang sudah biasa mengajarkan ini bisa berkomentar gitu bagaimana. Kalau seperti ini seret gini ya. Ini kan tegak lurus ya, dia tegak lurus, di sini dia juga tegak lurus di sebelah sini gitu. Nah, kalau saya ini nanti silahkan dibaca lagi, ini di pause videonya dibaca. Kalau saya cenderung yang B, karena tidak terlalu panjang, saya tidak akan menjelaskan urutan cara mencari ini gitu, karena ini saya yakin Bapak Ibu sudah bisa gitu. Nomor 4. Teknologi informasi yang paling tepat konsep untuk menjelaskan konsep GT ya, transformasi geometri otomatis GeoGebra gitu ya. Oke. Suatu pembelajaran nomor 5. Pada saat pembelajaran tentang volume bangun ruang sisi lengkung, seorang guru matematika meminta para siswa di kelasnya melakukan percobaan secara berkelompok dalam menunjukkan rumus volume bangun ruang sisi lengkung. Namun, terdapat satu kelompok yang melakukan kesalahan dalam melakukan urutan kegiatan yang sudah dirancang oleh guru tersebut. Maka umpan balik yang paling tepat apa?
memberi komentar tentang kesalahan, kemudian yang B mengidentifikasi dulu kenapa melakukan kesalahan, lalu mengarahkan mereka agar melakukan kegiatan sesuai urutannya, yang C minta kelompok tersebut untuk presentasi, yang D langsung beri penilaian, yang E meminta siswa di kelompok itu mengerjakan soal terkait. Nah, yang paling tepat sebagai guru kita memberikan umpan balik tentu saja ya, mengidentifikasi masalahnya dan mengarahkan agar siswa melakukan sesuai dengan urutannya begitu. Kemudian nomor 6, media pembelajaran berbasis IT, misal GeoGebra, dapat digunakan untuk membelajarkan materi metode SPLDV dengan metode grafik. Berikut adalah atau sifat yang dapat dibelajarkan dengan media tersebut, kecuali gitu. Berarti yang salah yang mana gitu ya. Yang A, grafik-grafik SPLDV yang tidak berpotongan tepat di satu titik menunjukkan bahwa SPLDV tersebut tidak memiliki jawaban atau memiliki jawaban banyak. Coba, tidak berpotongan tepat di satu titik itu berarti kan bisa sejajar gitu ya. Kalau sejajar berarti punya banyak, kalau sejajar berarti tidak punya penyelesaian. Kalau berhimpit, maka dia punya banyak jawaban. Berarti pernyataan yang A ini benar. Yang B, grafik-grafik SPLDV yang sejajar tidak punya jawaban. Betul tidak? Betul, gitu. Ini betul ya. Grafik yang berpotongan menunjukkan bahwa SPLDV tersebut memiliki tepat satu jawaban. Jadi berpotongan gini ya. Oke, berarti kan tepat satu jawaban di sini. Oke, betul. Berhimpit. Nah, berhimpit itu artinya memiliki tak hingga jawaban. Berhimpit itu begini. Nah, ya titiknya punya banyak ya, berarti yang ini juga benar. Kemudian berhimpit menunjukkan tidak punya jawaban. Oh, salah nih. Berarti jawabannya yang E begitu. Lanjut, nomor 7. Dari kegiatan PTK dengan memanfaatkan GeoGebra menyampaikan bahwa banyak siswa yang belum terampil. Menggunakan GeoGebra. Solusinya adalah apa? Siswa dilatih menggunakan GeoGebra. Diserahkan peserta didik boleh pakai GeoGebra atau tidak. Semua siswa diminta diskusi, guru mengganti aplikasi lain, guru beri contoh. Nah, tentu saja yang A ya. Jadi ini fokusnya adalah yang siswa dilatih begitu. Nomor 7, nah ini saya dapat soal ini kayaknya kemarin. Di antara media berikut, media yang tepat belajarkan materi yang bertujuan menentukan teorema Pythagoras. Nah, ini ya, sama semua, cuman di sini ukuran perseginya. Gambar segitiga siku-siku yang mempunyai panjang sisi ABC. Jadi ada segitiga ini. Pembuktian teorema Pythagoras ya, ini menarik. Nah, ini kalau ini A, ini B, ini C. Kita mau membuktikan teorema Pythagoras itu bahwa A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Gini kan. Nah, seperti itu. Nah, dengan apa ini? Dengan tentu saja gambar segitiga siku-siku. Nah, kemudian dengan apa? Dengan 3 buah persegi yang memiliki panjang. Nah, sininya berarti nah kan ini ya, panjang persegi yang sisinya ini A, ini A, ini B. Nah, kemudian yang ini C gitu kan. Nah, seret gitu, ini C. Nah, berarti yang A gitu. Ingat ya pembuktian teorema Pythagoras ini gitu. Kemudian nomor 9. Dari pernyataan berikut mana yang merupakan pernyataan yang bernilai benar? Mana yang benar? Untuk semua bilangan real berlaku ini. Tidak ya, jelas salah ya. Ini kalau dari segi aljabarnya ini kita kuadratkan kan ada, harusnya ini kan masih ada 2xy ya gitu yang sebelah sini. Ditambah gitu maksudnya. Yang B, untuk semua bilangan irasional P dan Q berlaku P kali Q adalah bilangan rasional gitu. Belum tentu irasional kali irasional gitu. Kemudian yang C, tidak benar bahwa setiap bilangan rasional berlaku P plus Q bilangan rasional pula. Salah. Ada bilangan real X dan untuk setiap bilangan real Y berlaku X kuadrat dan Y kuadrat lebih besar dari 2xy. Apa nih maksudnya? Dan ini. Yang E, terdapat bilangan real X berlaku X lebih besar dari Y kuadrat untuk semua bilangan bulat
Y gitu. Kalau saya cenderung ke yang E. Ya betul. Kenapa? Karena jadi eh ini maksudnya ini adalah begini, kita selalu bisa menemukan bilangan yang lebih besar daripada suatu bilangan kuadrat. Jadi kalau kita eh, bilangan y kuadrat ini misalkan apa? Misal ya pakai angka kecil 16. Nah, kita akan selalu bisa menemukan angka 17 gitu. Misalkan apa bilangan kuadrat lain adalah misalkan 81. Kita akan selalu bisa menemukan angka 82 yang lebih besar daripada ini gitu ya. Seperti itu maksudnya. Kalau saya yang E. Nomor 10, rumusan tujuan pembelajaran ABCD mengembangkan kemampuan peserta didik belajar level mencipta. Nah, kalau membaca seperti ini, Bapak Ibu, itu kan kalau UP itu ya, itu kan 3 jam ya, 180 menit gitu. Ada 120 soal, jadi harus bacanya cepat. Mencipta, nah kita langsung aja, mencipta, menentukan, menyelesaikan, menggambar, mengkonstruksi, merumuskan. Nah berarti yang ini, mengkonstruksi yang D gitu. Kemudian yang nomor 11. Oh ya, tadi ada bunyi background sesuatu. Nah, itu suara anak saya, mohon maaf. Nomor 11. Ibu Ani mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa pada KD menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan. Koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Nah, kita langsung tahu diskriminan itu hubungannya dengan apa? Arah grafik, perpotongan, nah kayak gitu. Maka yang mana nih? Nah, tentu saja yang B gitu, menjelaskan alasan jika A lebih besar dari 0, dia membuka ke atas. Nah, jika A lebih kecil dari 0, dia membuka ke bawah. Seperti itu. Jadi, memang kalau diskriminan itu selalu menunjukkan bentuk gambarnya gitu, bentuk grafik. Bentuk grafik, kemudian dia memotong atau tidak terhadap sumbu X. Nah, seperti itu. Kemudian, jadi ini tadi jawabannya yang B ya. Kalau nomor 12, seorang guru akan menjelaskan tentang cara menghitung jarak titik A ke bidang BDH. Materi yang tepat untuk mendukung materi tersebut kecuali apa gitu. Teorema Pythagoras, trigonometri, proyeksi. Nah, ini tentu saja afinitas gitu. Afinitas itu apa? Mungkin kita jarang mendengarnya ya. Jadi afinitas itu sebenarnya adalah garis potong antara bidang iris dengan alas bangun ruang yang diiris gitu. Jadi kita nggak perlu pakai ini gitu. Next, nomor 13. Rumusan tujuan ABCD mengembangkan level analisis gitu ya. Analisis ini coba lihat mana sih KKU-nya. Oke. Kalau merancang itu C5. Kemudian menghitung itu bisa C2, bisa C2, bisa C3 ya. Kemudian membandingkan itu C2 gitu. Kemudian menemukan itu bisa jadi C6 gitu karena dia seperti mengkonstruksi gitu. Nah, yang mengkorelasikan ini adalah C4, analisis ya, berarti yang E gitu. Nomor 14. Rumusan tujuan ABCD untuk mengembangkan berpikir kritis gitu ya. Ya, mana ini? Seret gitu. Apa yang cocok nih? Coba kita baca dulu sejenak. Menggunakan bantuan LKPD untuk menemukan dengan tepat kesepakatan. Kemudian yang ini menjelaskan, ini memberikan alasan, menentukan ini. Nah, menemukan ini. Kalau saya yang A ya, menemukan dengan tepat kesepakatan tentang tanda hasil perkalian bilangan bulat gitu, untuk berpikir kritis gitu. Nomor 15. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD untuk membangun level berpikir mencipta. Berarti ayo mencipta ini langsung aja cari KKO-nya kalau saya sih. Karena waktunya mepet ya. Menyelesaikan dengan tepat, menggambar, mengkonstruksi, merumuskan. Oh, berarti yang D gitu. Konstruksi berarti yang D ya. Nomor 16. Guru mengajak siswa menggunting kertas berbentuk 4 buah segitiga siku-siku yang kongruen. Siku-siku kongruen. Keempat segitiga siku-siku ditata sehingga membentuk bangun datar segi 4 istimewa. Siswa diminta menentukan rumus luas daerah yang terbentuk. Langkah-langkah pembelajaran tersebut sesuai untuk membahas
luas apa? Nah, segitiga siku-siku. Nah, kemudian kongruen. Nah, ini apa berarti? Yuk, teng, teng. Ini ya, ini anggaplah kongruen. Maaf, gambar saya jelek. Nah, tentu saja ini adalah gambar apa? Belah ketupat, gitu ya. Nomor 17, teori Piaget, kemudian tahapan asimilasi. Asimilasi itu gampangnya adalah dia review, kemudian tambah materi baru gitu. Gitu. Jadi dia memasukkan info baru gitu, info baru ke dalam skema yang sudah ada gitu. Itu asimilasinya dari Piaget ya. Maka yang tepat apa nih? Pada pelajaran kemudian menggunakan alat peraga. Terus sebelum membahas materi induksi mengajak untuk mengingat kembali. Nah ini ya yang B gitu ya. Oke, silakan nanti dibaca lagi kalau nggak cocok dengan saya silakan komentar kita bisa diskusi. Nomor 18. Guru ingin membahas tentang transformasi geometri pada jenis pencerminan langkah teori Dines. Oke, teori Dines. Nah, ini dia permainan gitu, permainan gitu ya. Jadi lebih cocoknya adalah ya bermain peran gitu ya. Jadi permainan agar siswa senang terus mau belajar gitu intinya. Maka apa nih yang cocok? Guru meminta dua peserta didik ke depan kelas untuk memainkan peran sebagai benda asli dan bayangan. Kalau saya yang A ya gitu. Karena yang lain kan tidak ada pemberian peran kepada siswa gitu. Siswa cuma beri contoh, menggambar, mengerjakan, nah menayangkan video nggak cocok ya. Nomor 19. Pengintegrasian keterampilan abad 21, keterampilan 4C harus dilakukan guru meskipun di masa pandemi saat PJJ. Oke, kata kuncinya ya 4C, PJJ, karya inovasi. Berikut yang cocok apa nih? Nah, dalam rangka pengintegrasian keterampilan abad 21 saat PJJ. A. Modifikasi alat peraga, membuat LKS, RPP, video, soal. Nah, kalau saya sih yang D ya, karena ini kuncinya adalah 4C, PJJ, karya inovasi. Gitu. Karya inovasinya adalah video pembelajaran, gitu ya. Karena di masa pandemi ya juga ini kata kuncinya masa pandemi, jadi otomatis frame berpikirnya adalah jarak jauh, gitu. Nomor 20, soal terakhir yang akan kita bahas di sini ya. Dari pengamatan dilakukan oleh Pak Andi. Nah, Pak Andi ini teman PPG saya ini. Alhamdulillah kemarin beliau lulus PPG. Selamat untuk Pak Andi. PPG Angkatan 3 UKSW ya. Terhadap pembelajaran dilakukan dan ditunjang dengan hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal. Diperoleh kesimpulan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal cerita. Pak Andi melakukan perbaikan pembelajaran untuk mengatasi dengan PTK. Salah satu indikator keberhasilan adalah 70% siswa mampu menulis kembali soal cerita, mengerjakan soal cerita, termotivasi mengerjakan, membuat soal cerita, berminat mengerjakan. Nah, yang cocok mana ini? Masalahnya adalah kesulitan mengerjakan. Maka indikatornya berarti adalah mampu mengerjakan gitu, yang B gitu. Oke, itu saja yang bisa saya bahas. Nanti kalau ada yang tidak cocok bisa diskusi gitu. Ini kan sebagai alternatif gitu ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan menempuh ujian. Semoga sukses. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.